I am the greatest. Dia bukan cuma jago di atas ring. Dia menolak perang, berdiri untuk kepercayaannya, dan tetap berdiri meski dunia menentangnya. Siapa lagi kalau bukan Muhammad Ali, si legenda. Tapi tahukah kamu, perjuangan terbesarnya justru terjadi di luar ring. Inilah kisah tentang Muhammad Ali, tentang kebenaran, tentang keyakinan, dan tentang bagaimana satu orang bisa menantang dunia dan menang. Awal mula seorang pejuang. Muhammad Ali lahir pada tanggal 17 Januari 1942 di kota Louisville, Kentucky, Amerika Serikat. Nama aslinya Cassius Marcellus Clay Jr. Nama warisan dari ayahnya, seorang pelukis papan nama dan reklame yang juga seorang aktivis lokal. Sejak kecil, Cassius sudah memperlihatkan bahwa dia bukan tipe anak yang mudah menyerah. Ia tumbuh di Amerika bagian selatan saat rasisme masih merajalela. Warna kulitnya bukan cuma identitas, tapi jadi alasan ia harus terus bertahan. Di sekolah ia belajar di sekolah negeri khusus untuk anak kulit hitam. Tapi jangan bayangkan ia siswa teladan. Ia sering melamun di kelas, suka berkelahi di luar jam pelajaran, dan lebih banyak shadowboxing di lorong sekolah daripada mencatat pelajaran. Tapi justru disinilah cerita besarnya dimulai, dari sebuah sepeda yang hilang. Suatu hari saat usia 12 tahun, sepeda kesayangannya dicuri. Cassius kecil sangat marah. Ia ingin menghajar pencurinya. Ia melapor polisi dengan cara penuh emosi. Bilang, "Saya mau pukul pencuri itu." Polisi yang menerima laporan itu adalah Joe Martin. Tapi Martin bukan polisi biasa. Ia juga pelatih tinju di gym lokal. Dan dengan tenang ia menjawab, "Kalau kamu mau bertarung, kamu harus belajar caranya dulu." Itulah titik balik. Cassius masuk ke Columbia Gym, dan sejak hari pertama memukul samsak, satu hal langsung terlihat jelas. Anak ini punya kecepatan yang tidak wajar. Emas, gelar, dan kontroversi. Dalam pertandingan amatir pertamanya tahun 1954, Cassius menang lewat keputusan juri. Sejak itu ia nggak berhenti menang. Tahun 1956, ia meraih gelar Golden Gloves untuk pemula di kelas berat ringan. Tahun 1959, ia menang di turnamen Golden Gloves nasional dan juga menyabet gelar nasional dari Amateur Athletic Union. Cassius bukan sekedar petarung, ia juga performer. Ia bicara lantang, percaya diri, bahkan kadang dianggap sombong oleh lawannya. Tapi itulah Cassius, petinju yang tahu dia hebat bahkan sebelum dunia percaya. Tapi meski berprestasi di ring, prestasi akademiknya jeblok. Ia bersekolah di Central High School di Hillsfield antara tahun 1956 sampai 1960. Di kelas, Cassius sering melamun dan nilai-nilainya buruk. Banyak guru ingin menahan kelulusannya. Tapi kepala sekolah waktu itu, Edward Wilson, dengan nada sarkastik berkata, "Kalian serius? Kalian pikir saya mau jadi kepala sekolah yang gagal meluluskan Cassius Clay?" Mereka akhirnya membiarkan dia lulus karena mereka tahu anak ini bukan anak biasa. Di usia 18 tahun, Cassius Clay jadi wakil Amerika Serikat di Olimpiade Roma 1960. Dan dengan tinju cepat serta kepercayaan diri tak tergoyahkan, ia membawa pulang medali emas. Itulah momen di mana dunia mulai memperhatikan nama Cassius Clay. Tapi dunia belum tahu yang sedang mereka saksikan bukan sekedar petinju. Mereka sedang menyaksikan kelahiran seorang legenda. Melawan lebih dari sekedar tinju. Tahun 1967, saat sedang berada di puncak karirnya, Ali dipanggil untuk wajib militer ke Perang Vietnam, tapi ia menolak.
Kata-katanya mengguncang. Saya tidak punya pertikaian dengan Viet Cong. Tak ada orang Vietnam yang pernah panggil saya Mengapa saya harus mengenakan seragam dan pergi 10.000 km dari rumah saya untuk menembak orang coklat, sementara orang kulit hitam di Louisville tetap diperlakukan seperti anjing? Penolakannya membuatnya dicabut gelarnya, lisensi tinjunya ditangguhkan, dan dijatuhi hukuman penjara 5 tahun. Meskipun akhirnya ia bebas karena banding, ia kehilangan lebih dari 3 tahun masa emas karirnya. Tapi inilah bukti nyata bahwa Ali bukan cuma jago bicara, ia berani bertaruh segalanya demi prinsip. Tahun 1961, ia menghadiri pertemuan Nation of Islam untuk pertama kalinya. Di sana dia bertemu dengan sosok yang mengubah jalan hidupnya, Malcolm X. Malcolm bukan hanya mentor spiritual tapi juga sahabat. Ali sempat menyebut dirinya Cassius X, menandai transisi spiritual yang ia jalani. Hingga akhirnya tahun 1964 lewat pernyataan resmi dari pemimpin Nation of Islam Elijah Muhammad, Cassius Clay resmi berubah nama menjadi Muhammad Ali. Namun tidak semua menerima. Banyak jurnalis tetap memanggilnya Clay, tapi Ali tidak tinggal diam. Cassius Clay adalah nama budak, aku tidak memilihnya dan aku tidak menginginkannya. Muhammad Ali itulah namaku. Tahun 1975 Ali beralih dari Nation of Islam ke Islam Sunni yang lebih mainstream. Ia terus bersuara menentang perang, rasisme dan ketidakadilan. Kolumnis New York Times William Rhoden menulis, Ali mengubah standar saya tentang arti kehebatan seorang atlet. Bukan cuma soal skill, tapi apa kontribusimu untuk kemerdekaan rakyatmu? Apa yang kamu lakukan agar negerimu hidup sesuai dengan janji dasarnya? Tahun 1970 Ali kembali ke ring, tapi kini ia tak secepat dulu. Tahun 1971 ia kalah dari Joe Frazier, kekalahan pertamanya, tapi ia tidak menyerah. Tahun 1974 ia menantang juara baru, George Foreman, petinju muda kuat yang meng-KO semua lawannya. Duel itu disebut Rumble in the Jungle, berlangsung di Zaire, Afrika. Semua orang yakin Ali akan kalah, tapi Ali punya rencana. Strategi rope and dope, ia biarkan Foreman memukul sampai lelah lalu menyerang balik dan KO di ronde 8. Dunia terdiam, Muhammad Ali kembali jadi juara dunia. Tahun 1975 ia bertemu Joe Frazier lagi dalam pertarungan brutal berjudul Thrilla in Manila. Sebuah duel yang sangat sengit hingga Frazier tak bisa lanjut di ronde 15. Ali menang tapi ia bilang itu seperti nyaris mati. Ali bertinju hingga akhir 1970-an. Ia jadi juara dunia 3 kali, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tapi kisahnya tak berakhir di ring. Di tahun-tahun berikutnya ia menderita Parkinson, penyakit yang perlahan merampas suaranya dan gerak tubuhnya. Namun Ali tetap tampil, tetap menginspirasi. Ia nyalakan obor Olimpiade tahun 1996 di Atlanta dengan tangan yang gemetar dan jutaan orang meneteskan air mata. Ia mendirikan yayasan, berbicara soal perdamaian, dan berdiri di garis depan isu sosial hingga akhir hayatnya. Ali meninggal dunia pada tahun 2016, tapi namanya tak pernah benar-benar pergi, karena warisannya lebih dari sabuk juara. Warisannya adalah keberanian untuk berkata tidak, ketika dunia memaksa berkata ya.
Kalau kamu merasa terinspirasi oleh kisah Muhammad Ali, jangan lupa like dan tulis di komentar. Apa pelajaran paling berharga yang kamu ambil dari hidup seorang legenda ini? Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya, karena di channel ini kita bukan cuma nonton, kita belajar dari mereka yang mengubah dunia.